PT Arara Abadi berada di bawah manajemen Sinarmas Forestry, memiliki komitmen yang kuat dalam rangka pengelolaan hutan tanaman secara lestari. Tata batas konsesi PT Arara Abadi berdasarkan SK.1406-PLA-2/7/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang perizinan berusaha pemanfaatan hutan untuk kegiatan pemanfaatan hutan tanaman industri atas nama PT Arara Abadi seluas 296.373,94 hektar di Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Terdapat divisi-divisi yang mengatur pergerakan pekerjaan pada PT Arara Abadi. Di antaranya adalah Divisi Planning Survey dan Infrastruktur, Nursery, Plantation, dan Harvesting. Planning Survey bertugas melaksanakan survei, pengukuran, pemetaan, pendataan, dan pengolahan data serta monitoring kegiatan operasional di wilayah kerja hutan tanaman industri. Sedangkan infrastruktur bertanggung jawab dalam mengawasi pembuatan badan jalan baru, pemeliharaan jalan utama, jalan cabang, serta mengawasi pembangunan pada areal distrik. Planning Survey mencakup 4 aspek di dalamnya, yaitu legalitas, operasional, administrasi, dan peralatan. Legalitas mencakup perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH, tata batas, rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu HTI, dan rencana kerja tahunan pemanfaatan hasil hutan kayu HTI. Administrasi Planning Survey mencakup penyusunan rencana operasional, planning key indikator, status laporan hasil produksi, peta lampiran surat perintah kerja dan berita acara pembayaran, data processing, dan pelaporan data ke Perawang. Operational Planning Survey mencakup survei dan pengukuran, di mana Divisi Planning Survey akan melakukan pre-harvesting inventory, permanent sample plot, dan microplanning. Pre-harvesting inventory dilaksanakan pada tanaman 1 tahun sebelum harvesting berdasarkan blok usulan rencana kerja tahunan pemanfaatan hutan dan dokumen rencana kerja usaha pemanfaatan hutan yang sah. Petak ukur atau plot pre-harvesting inventory berbentuk lingkaran seluas 0,025 hektar dengan jari-jari 8,92 meter. Permanent sample plot merupakan petak ukur dalam kegiatan inventarisasi hutan yang ditempatkan di dalam suatu tegakan berbentuk lingkaran dengan jari-jari 7,98 meter dan luas plot 0,02 hektar. Microplanning merupakan rencana detail yang memuat informasi penting yang dituangkan dalam peta kerja dengan skala tertentu. Microplanning terbagi menjadi 2, yaitu microplanning harvesting dan microplanning plantation. Microplanning harvesting adalah rencana awal untuk menebang secara rinci, mencakup informasi penting yang direkam dalam peta kerja berdasarkan skala tertentu. Microplanning plantation merupakan rencana awal untuk penanaman secara rinci yang direkam dalam peta kerja berdasarkan skala tertentu. Pengukuran pada planning survey mencakup pengukuran areal, pengukuran line, dan pengukuran poin. Nursery merupakan tempat atau areal untuk kegiatan memproses bibit atau semai secara vegetatif. Selanjutnya dipelihara atau dirawat untuk dipersiapkan menjadi bakal tanaman yang berkualitas baik dan siap pakai di lapangan. Nursery mencakup stool plant, rumah ketok, rumah media, rumah cutting, greenhouse, shading area, open area, dan holding area. Stool plant merupakan mother plant house atau tanaman induk yang digunakan untuk perbanyakan bibit secara vegetatif dengan tujuan menghasilkan bibit sebanyak-banyaknya dengan kualitas terbaik untuk ditanam di lapangan. Bibit yang ditanam pada PT Arara Abadi adalah Eucalyptus pelita dan Acacia crassicarpa. Pada rumah ketok terdapat drum screen untuk memisahkan media atau bibit mati dari tub dengan durasi 5 menit. Rumah media adalah tempat di mana mempersiapkan media tanam yang dimulai dari proses persiapan sampai dengan media siap pakai. Media tanam umumnya berasal dari makhluk hidup, contohnya tumbuhan, dapat berupa arang sekam, sekam mentah, dan kokok. Pemotongan beberapa bagian pada tumbuhan merupakan salah satu proses perbanyakan vegetatif yang dilakukan di PT Arara Abadi Distrik Sorek.
Perbanyakan vegetatif dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bibit di lapangan. Hal ini dikarenakan perbanyakan vegetatif memiliki potensi hidup yang lebih besar daripada perbanyakan generatif. Greenhouse merupakan suatu tempat atau suatu rumah tempat perakaran bibit, di mana bibit ditanam sampai berakar dan merupakan suatu bangunan yang dibentuk untuk menghindari dan merawat tanaman dari berbagai macam cuaca. Penyiraman di greenhouse menggunakan sistem irigasi otomatis dengan solenoid untuk mengontrol lingkungan di dalam greenhouse dengan parameter suhu dan kelembaban. Shading area merupakan area khusus beratap plastik yang digunakan untuk benih yang sudah berumur 21 hingga 45 hari hingga menjadi bibit siap tanam. Kegiatan yang dilakukan di shading area adalah grading. Grading dilakukan dengan tujuan mengelompokkan bibit yang memiliki tinggi yang sama. Pada open area dilakukan penyiraman menggunakan boom irrigation atau sprinkler. Penyiraman sampai kapasitas lapang yang dikontrol menggunakan timer. Bibit siap tanam adalah bibit yang sudah mengalami tahap seleksi. Kriteria bibit siap tanam untuk bibit eukaliptus di lapangan yaitu umur lebih dari 50 hari dan kurang dari 120 hari, bebas dari hama dan penyakit tanaman, jumlah daun lebih dari 7 helai daun, tidak bercabang atau berbatang tunggal, batang sudah berkayu dan bibit tidak melengkung, akar kompak, media utuh, dan memiliki akar aktif, tingginya lebih dari 30 cm, diameternya lebih dari 2,77 mm. Kriteria bibit siap tanam untuk bibit Acacia crassicarpa di lapangan adalah umur lebih dari 60 hari dan kurang dari 120 hari, bebas dari hama dan penyakit tanaman, jumlah daun lebih dari 5 helai daun, tidak bercabang atau berbatang tunggal, batang sudah berkayu dan bibit tidak melengkung. Perakaran memiliki akar kompak, media utuh, dan memiliki akar aktif. Tinggi lebih dari 30 cm dan diameter lebih dari 3 mm. Kegiatan penanaman mencakup perawatan dilakukan oleh Divisi Plantation di PT Arara Abadi untuk menghasilkan tanaman yang berkualitas dan menjaga lingkungan yang ideal, serta mempertahankan dan melindungi tanaman dengan memperhatikan aspek lingkungan lestari untuk menghasilkan volume kayu yang tinggi dan serat yang tinggi. Plantation meliputi kegiatan microplanning plantation, persiapan lahan tanam, penanaman, perawatan, dan administrasi. Persiapan lahan tanam meliputi pembuatan parit drainase untuk menghilangkan genangan air atau waterlogged di permukaan lahan, serta mengatur ketinggian air, sehingga tanaman tidak kehilangan atau kelebihan air untuk mendukung pertumbuhan. Pre-planting spray adalah kegiatan penyemprotan untuk menghilangkan gulma yang dilakukan sebelum dilakukannya penanaman. Pre-planting spray dilakukan menggunakan drone berkapasitas 20 liter. Lining adalah kegiatan pembuatan jalur dan titik tanaman. Jarak tanam yang digunakan untuk pertumbuhan eukaliptus adalah 4 kali 1,87 meter dengan arah tanam yang mengikuti kontur lahan petak tanam. Penggemburan tanah dilakukan menggunakan ekskavator dengan ukuran lebar atas 50 cm, kedalaman 60 cm, dan lebar bawah pada tanah 50 cm. Penanaman meliputi pupuk dasar dan penanaman. Pupuk yang digunakan adalah NPK dengan dosis 200 gram per tanaman dan borat 10 gram per tanaman. Alat yang digunakan dalam pemupukan adalah trisula, berfungsi untuk membuat lubang pupuk agar memiliki jarak pasti antar pupuk dengan tanaman, yaitu 15 cm. Penanaman dilakukan segera setelah kegiatan pemupukan selesai. Alat yang digunakan adalah planting gun. Perawatan meliputi chemical weeding, pengendalian hama penyakit tanaman, penyulaman, pupuk susulan, dan assessment. Chemical weeding berfungsi untuk membersihkan area di sekitar tanaman dari tumbuhan pengganggu. Gulma yang berada di sekitar tanaman dibersihkan dengan cara disemprot menggunakan herbisida. Penyulaman merupakan penanaman kembali bibit baru sebagai pengganti tanaman yang mati di lapangan.
Pupuk susulan adalah proses pemupukan lanjutan yang dilakukan untuk menambah unsur hara dan menjaga agar bibit yang telah ditanam tetap tumbuh dengan baik dan menghasilkan produksi kayu yang diinginkan. Assessment mencakup monitoring evaluasi, dilakukan untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman, serta memonitor segala bentuk informasi yang ada pada area tanam. Dalam monitoring evaluasi, terdapat Plantation Assessment Team, yaitu kegiatan pengecekan pada tanaman untuk diketahui perkembangan pada tanaman tersebut. Kriteria tanaman yang dilakukan asesmen adalah pada umur 2 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 36 bulan. Administrasi plantation mencakup surat perintah kerja, quality assurance, quality control by the UAV, quality control by coordinator, dan berita acara pembayaran. Surat perintah kerja merupakan dokumen tertulis yang digunakan sebagai perjanjian kerja di lapangan. Berita acara pembayaran adalah sebuah kegiatan administrasi untuk melakukan pembayaran pekerjaan yang sudah dikerjakan kepada mitra. BAP dibayarkan perusahaan setelah pengawas melakukan quality control. Kegiatan harvesting merupakan proses pemindahan hasil hutan dari tempat tumbuhnya menuju tempat pemanfaatannya. Harvesting mencakup microplanting harvesting, surat perintah kerja, slashing, felling, pre-bunching, extraction, topping, cut to length, stacking, loading, handover area, chain of custody, dan tata usaha kayu. Pada tumpukan kayu dilakukan pengukuran tinggi, panjang, dan lebar tumpukan. Setelah data pengukuran didapatkan, maka tumpukan kayu diberi label sebagai penanda bahwa tumpukan tersebut siap untuk diangkut ke TPK. Kayu diangkut dari TPN ke truk yang selanjutnya akan dibawa menuju ke mill. Dilakukan chain of custody atau lacak balak agar kebenaran data terjamin dan hasil hutan yang diproduksi sesuai rencana kerja tahunan blok tebangan pada unit manajemen kelolanya. Pengukuran data muatan kayu di logging truk juga dilakukan saat berada di TUK. Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui jumlah dan volume kayu yang diangkut dari TPN ke mill.